Camp Tapak Mega, perusahaan kayu Malaysia yang berada di Sarawak. Sejak tahun 1990, masyarakat di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur yang berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia menggantungkan kebutuhan bahan pokok pada kantin perusahaan ini. Kini, camp yang menjadi tumpuan warga di 3 kecamatan di Malinau ini dijaga tentara dan polisi Malaysia. Kami pun masuk ke camp Tapak Mega tanpa sepengetahuan mereka, berbaur bersama warga dengan menggunakan handycam. Mandau, senjata tradisional khas suku Dayak Kalimantan ini menjadi alat negosiasi antara tokoh masyarakat Kayan Hulu dengan tokoh masyarakat Dayak Kenyah yang ada di Sarawak, Malaysia. Terima kasih. Ini saya punya saudara juga sebelah sana. Supaya kita paham keadaan kan. Sebab dia orang risau. Kalau sudah macam itu macam mana, kami mau pergi dah cakap, tidak ada masalah. Ada orang lagi paham kita. Ini semua ni kita punya abang, ini punya abang semua lah. Macam itu. Kami satu suku kaum saja, Kenyah. Satu tempat dulu, satu tempat masih inilah kami masih hidup ini. Kita masih hidup. Supaya paham lah. Kalau apa-apa Tuhan pindah nanti ada bulan baru datang bagi taklimat. Supaya sekarang paham keadaan di sini kan. Mediasi secara adat merupakan upaya yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk meminta akses jalan menuju camp dibuka, dan mereka diperbolehkan kembali belanja di kantin camp Tapak Mega. Negosiasi antar bangsa yang tak pernah sama sekali difasilitasi oleh pemerintah Indonesia. Menuju Tapak Mega tidaklah mudah. Akses jalan yang dibangun sejak tahun 2000 ini kondisinya masih jauh dari kata layak. Perjalanan darat dari Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu sejauh 24 km ditempuh dalam waktu 2 jam untuk sampai ke perbatasan kedua negara. Sebelum masuk ke wilayah Malaysia, mereka terlebih dahulu melapor pada petugas keamanan Indonesia di pos perbatasan Long Nawang. Pagi, Selamat Bapak. pagi, Pak. Selamat pagi. Ya. Ini kami mau lewat nih. Ya, Pak. Kami permisi. Ini. Mengisi daftar keluar masuk batas, Pak. Jadi kalian bisa mengontrol siapa yang keluar masuk. Bapak yang pos ini yang monitor lah kami ke sana, bantu misalnya mobil kami macet, ya ramai-ramai kita dorongnya. Mungkin gitu aja Pak ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak. Hati-hati Pak di jalan, Pak. Ya. Perjalanan dilanjutkan. Masih butuh 2 jam untuk masuk ke camp Tapak Mega. Akses jalan menuju Tapak Mega sempat diputus oleh pihak Malaysia awal Oktober lalu. Panjang kan? Tapi warga tetap nekat masuk dan berbelanja di sana. Ya, inilah jalan yang putus yang di belakang kita ini. Sehingga kita datang lihatnya ini yang nyata. Ini satu-satunya urat nadi untuk masukkan masyarakat Kayan Hulu. Tidak ada jalan lain untuk masukkan 9 bahan pokok. Semua kebutuhan lewat inilah. Oh, sebelumnya memang diputus ya, usaha masyarakat itu bagaimanapun kena perut, mereka gulung lewat ini. Putus ini, coba lihat ini.
mereka bagaimana usaha lewat tuh, itu ada banyak derum, buktinya mereka derum lewat ke sini, mereka memang gulung. Kadang-kadang mereka buka itu salin ke jerigen, mereka gendong sampai ke pondok itu. Ini jalan ini Bu dari sini. Kalau ada masalah mereka putus lagi nih. Ini mereka garuk, buang, putus. Kemudian dibuka lagi, buka lagi. Kalau ada masalah, putus lagi ke sana terus. Maka itu masyarakat tidak bisa bikin jalan alternatif. Ini yang selalu masalah di antara masyarakat dengan masyarakat Malaysia. Ini kan hubungan mereka bukan hanya barang saja dan selalu budaya mereka saling bertemu, saling cara adat mereka. Jadi ini yang sering masalah mereka. Alasannya cuma satu, Malaysia lah yang menyediakan kebutuhan bahan pokok dan BBM bagi masyarakat Indonesia di perbatasan. Long Nawang merupakan ibu kota Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur, daerah yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Long Nawang memiliki ketergantungan besar terhadap Malaysia. 2 bulan sudah mereka kehabisan stok bahan pokok dan BBM yang biasa mereka dapatkan dari kantin perusahaan kayu milik Malaysia, Kem Tapak Mega. Karena terkait dengan stopnya aktivitas masyarakat untuk belanja ke sebelah, ke Malaysia, sehingga kebutuhan pokok kita tidak ada tersedia lagi. Maka itu staf saya ini akan mendata stok-stok yang ada di toko ibu. Mau tanya, gula ada berapa stoknya? Gula sudah habis, tinggal 7 bungkus, 7 Tinggal kilo. 7 7 kilo. kilo ya. 7 kilo. Itu pun mungkin habis untuk hari ini ya. untuk hari ini aja. Kemudian bensin Bensin juga kosong. kosong bensin sekarang ya. Iya. Kemudian telur bagaimana Bu? Telur tinggal 1 piring lebih. Tinggal 1 piring lebih. 1 piring aja. Kemudian Solar Bu gimana? Solar juga kosong. Solar sudah kosong ya. Iya, kosong. Di stok tidak ada ya. Kemudian tepung. Tepung tinggal 1 sak. Susu tinggal itu. Susu tinggal Kaleng. Berapa kalengnya? Tidak sampai. tinggal 12 ya. 12 kaleng. 12 kaleng aja lagi. Kalau untuk susu bubuk Bu gimana? Susu Untuk bubuk. anak-anak Ini dari tinggal Indon. dari Indonesia ya. Iya. Kalau dari Untuk- Malaysia sudah kosong. Tapi sedikit stok yang ada. Sedikit stok yang ada. Beli pakai ringgit. Hampir setiap kios yang didata tak memiliki stok berlebih. Bahkan diprediksi akan habis pada akhir bulan. Kecamatan mau tanya stok barang yang ada sekarang. Kalau untuk gula bagaimana Bu? Masih adakah stok gula? Gula ini mungkin berapa kilo aja lagi yang itu sudah ada di keras itu. Mungkin saya tidak bisa jual lagi karena kesulitan jalan putus. Jadi hanya untuk pakai sendiri, keperluan sendiri. Tidak menutup kemungkinan paceklik kebutuhan hidup masyarakat di perbatasan terjadi. Tak ingin terpuruk dalam krisis, tokoh masyarakat Kayan Hulu berbondong-bondong menuju Kem Tapak Mega, Sarawak, Malaysia untuk bernegosiasi. Kondisi jalan yang menghubungkan Kecamatan Kayan Hulu dengan Kem Tapak Mega kondisinya memprihatinkan. Jarak tempuh sejauh 30 km dari pos perbatasan Long Nawang melewati jalan tanah yang pernah diputus pemerintah Malaysia.
Jika hujan turun, bukan tak mungkin mereka harus memarkirkan kendaraannya dan berjalan kaki menuju kamp. Perjuangan yang mereka lakukan seolah tak ada habisnya. Untuk urusan perut saja, mereka harus bergantung pada Malaysia. Karena memang aksesnya lebih terjangkau dibanding harus ke ibu kota Kabupaten Malinau. Ke Malinau harus ditempuh dengan pesawat perintis. Itu pun jadwalnya tak menentu dan harga kargo yang melambung tinggi. Aku cinta produk Indonesia. Nampaknya tak berlaku di sini. Walaupun harga bahan pokok di Malaysia lebih tinggi dibanding Indonesia, mereka tetap butuh barang dari Malaysia. Harga gula misalnya. Jika berbelanja di ibu kota Kabupaten Malinau, harganya Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilo. Tapi harus diangkut dengan pesawat perintis yang biayanya mencapai Rp27.000 per kilo. Itu artinya mereka harus membayar harga gula sebesar Rp34.000 per kilo. Sedangkan di Malaysia mereka membelinya seharga RM8 Malaysia atau setara Rp24.000 per kilo. Pada kantin perusahaan milik Malaysia inilah, 5.000 jiwa lebih penduduk Indonesia dari 3 kecamatan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, dan Kayan Selatan menggantungkan hidupnya. Masyarakat di perbatasan ini pun sudah terbiasa dengan mata uang ringgit. Sampai sekarang ekonomi kita bisa dikatakan 90% tergantung dengan sebelah dengan Malaysia. Apalagi masalah material, khususnya material dari luar daerah. Dan jalan yang sudah dibangun oleh pemerintah dari titik nol perbatasan sampai ke Kayan Hulu, Kayan Selatan, itu perawatannya belum ada. Jadi sejak dibangun sejak tahun 2000 sampai sekarang, pernah dibantu oleh kabupaten perawatan dari kecamatan Kayan Hulu ke perbatasan 2 tahun. Nah, setelah itu 2008, 2009 sebelumnya dan setelah itu tidak ada lagi perawatannya. Hanya inisiatif dari kami sendiri karena memang kebutuhan untuk ke sebelah itu atau untuk mendatangkan bahan bakar untuk bekerja membangun baik material maupun sembako yang saya ceritakan tadi. Tetap kita tempuh satu-satunya jalan, hanya lewat Malaysia itu. Long Nawang, salah satu contoh potret terisolirnya wilayah perbatasan. Transaksi antar warga pun lebih sering menggunakan ringgit, mata uang Malaysia. Karena semua kebutuhan pokok dibeli dari negeri jiran. Gejolak krisis bahan pokok seperti tak ada habisnya. Mereka dipaksa mencintai barang dan produk negara tetangga. Terpayak lero juga pagi. Terpayak lero mak. Ringgit tu ane. Pergi oleh. Pergi oleh apa? Entah sampai kapan, masyarakat akan bergantung pada Malaysia.
hargailah atau kasihanlah, punya rasa kemanusiaan lah terhadap kami daerah perbatasan. Itu yang kami harapkan supaya cepat. Kalau pemerintah itu serius menangani atau membangun kami, untuk tembus ke Bo itu kurang lebih 30 kilo lagi. Kalau tembus ke Bo sana, sudah kita merasa bisa merdeka, lepas daripada ketergantungan kita dari sebelah. Karena kita sendiri belum merasa merdeka, karena kalau kita bandingkan dengan keadaan apa yang saudara-saudara kita nikmati, yang mereka rasakan di kota, di perkotaan, sangat jauh apa yang kami rasakan di sini. Nah, sementara kalau kenaikan ekonomi BBM naik 50 perak saja di kota sudah demo. Kami di sini naik sampai 5.000, 10.000. Kenaikannya diam saja karena kami sudah merasa kita mau mengeluh kemana. Ya kan tanpa kita mengeluh, tanpa kita demo, sebenarnya pemerintah sudah tahu bahwa di perbatasan itu sangat susah. Jadi tidak perlu kita demo lagi. Masyarakat pemerintah itu harus mengerti, harus memperhatikan kita. Jadi seolah tidak punya orang tua. Malaysia seolah menjadi bagian dari mereka. 20% masyarakat di perbatasan ini memiliki surat beranak atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia. Tahun 1999. Karena kita di sini sulit betul cari uang gitulah. Paksa kami ke Malaysia tahun 99 tuh. Karena lama di situ di Malaysia, ibu ngandung sudah anak, setelah lahir disuruh ini urus surat beranak. Bilang ibu enggak usah lah, bilang ibu. Terus keluarga kita yang di Malaysia itu enggak apa-apa Bu, kalau sudah bikin ini surat beranak, ini untuk memudahkan si Daud nanti kalau putus sekolah kah, kalau cari kerja di sini enak cari kerja, diterima kalau ada surat beranak, bilang kakak bapaknya itu. Biar bagaimanapun sulitnya kita membangun, tetap kita cinta Indonesia. Igit boleh jadi salah satu potret warga negara yang memiliki nasionalisme tinggi. Tapi tak menutup kemungkinan keterpurukan hidup yang terus terjadi di perbatasan membuat mereka lupa akan bangsanya.